A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan. Pada malam hari ini menjelang subuh, mari kita pikirkan dan kita renungkan video berikut ini untuk kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Gunanya supaya hidup kita ini selamat dunia dan akhirat, mendapat rahmat dan ridho Allah. Yuk kita simak video berikut ini. Menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi tentang adanya pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Masjid Aulia di Panggang Gunung Kidul yang dilaksanakan hari Jumat kemarin, jadi 5 hari sebelum penetapan pemerintah. Kita melihat di beberapa channel atau di media sosial itu ada yang mengkritiknya, bahkan ada juga yang menganggap itu sesat. Nah, ini yang menjadi persoalan di negeri ini. Jadi begitu ada suatu kelompok atau orang melaksanakan sesuatu yang tidak sama dengan kita, kemudian kok langsung kita anggap itu sesat, itu salah. Nah, ini yang salah itu justru yang menganggap itu sesat, yang menganggap itu salah, itulah yang salah. Sebab yang namanya kesesatan atau kesalahan itu kan hakim sebenarnya adalah Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan orang yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Benung di Panggang Gunung Kidul sebagai pemimpin pesantren dan sebagai pemimpin jamaah di Masjid Aulia, itu kan tidak mempengaruhi apapun ketetapan Tuhan. Jadi misalkan ada beberapa orang menganggap itu sesat, apakah dengan anggapan Mbah Benung itu sesat itu akan benar-benar menyesatkan Mbah Benung? Kan tidak. Yang namanya sesat, salah, itu kan yang menentukan Allah sendiri, bukan manusia. Jadi sebagai manusia itu harusnya itu menjalankan kodratnya sebagai manusia saja, jangan mengambil posisi seperti Tuhan. Jadi begitu ada orang melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kita, kemudian kita anggap itu sesat. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, apa kira-kira yang ada di pikiran kita? Nah, jadi video ini kita buat sebagai narasumber. Nah, yang dibahas oleh channel yang ada di YouTube. Nah, jadi kata beliau ini menanggapi daripada Pak Ibnu yang mengaku dia hanya melakukan perjalanan spiritual dan bertanya kepada Allah kapan jatuhnya 1 Syawal atau Idul Fitri. Dan beliau ini sepaham dengan Bapak itu tersebut yang sebagai imam di Masjid Aulia. Nah, disinilah beliau mengatakan bahwa orang tidak boleh mengatakan sesat, tidak boleh mengatakan sesat, tidak boleh menghakimi, karena yang menjadi hakim itu adalah Allah. Baik, kita ikuti pola pikir beliau. Kalau begitu, mengapa Bapak ini yang punya channel yang kita bikin sebagai narasumber, itu dia menggebu-gebu bersemangat untuk membahas habaib. Ya, mengapa? Kalau dia katakannya hakim, itu kita serahkan kepada Allah. Mengapa dia membahas masalah Habib? Mengatakan Habib yang ada di Indonesia adalah Habib palsu,
yang tidak tersambung nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia tidak membiarkan dirinya untuk menyerahkan hal ini kepada Allah seperti yang dia katakan? Mengapa dia memposisikan masalah Habib dianya menjadi Tuhan? Kalau benar apa yang dia katakan, seperti di YouTube yang ada di channel yang dia buat. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, kita harus menggunakan pikiran dan kita harus menggunakan perenungan, ya kan, supaya jalan ini lurus, mendapat rahmat dari Allah. Nah, jadi beliau ini terbalik dengan waktu dia menggepung-gepung membahas pasal Habib. Nah, tiba di masalah Pak Ibnu, Imam Masjid Aulia, dia justru membilang hakim itu ada Allah. Kenapa tiba di Habib, masalah Habib, dia menjadi hakim, menjadi Allah? Itu berarti beliau ini tidak menggunakan pikiran, tidak merenungkan. Apabila dia membuat suatu tema atau sesuatu yang ingin dia bahas, dan tidak pernah memikirkan dulu, yaitu. Nah, baiklah. Jadi dua hal yang akan kita kupas tuntas pada malam hari ini. Masalah Pak Ibnu yang dia melakukan perjalanan spiritual, yang menanyakan kepada Allah kapan jatuhnya satu Syawal. Yang kedua, dari Bapak yang punya channel yang kita bikin jadi narasumber. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, Pak Ibnu sebagai imam di Masjid Aulia yang mengaku melakukan perjalanan spiritual, dia mengklarifikasi pernyataan dia meneleponkan, sudah diklarifikasi bahwa itu perjalanan spiritual beliau, mempertanyakan kepada Allah. Baik, tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kepada beliau bagaimana cara Allah menjawab pertanyaannya, menggunakan bahasa apa. Coba dia terangkan. Di situ akan saya tahu apakah beliau ini termasuk pendusta, apakah beliau ini benar. Saya akan melakukan penilaian. Nah, kalau memang beliau ini mempunyai perjalanan spiritual seperti yang dia katakan di YouTube yang dibuat oleh channel Bapak ini, ya kan? Coba nilai, tunjukkan video saya mengatakan siapakah saya. Coba tunjukkan kepada Bapak itu, supaya dia tahu siapa saya. Nah, tunjukkan, wahai sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang melihat video saya, yaitu siapakah saya. Tunjukkan kepada Pak Ibnu sebagai imam di Masjid Aulia, yang mengaku-ngaku dia melakukan perjalanan spiritual, mempertanyakan kepada Allah kapan jatuhnya satu Syawal. Tunjukkan pada beliau. Nah, yang kedua, Bapak yang mempunyai channel yang kita buat dari narasumber, yang masalah Habib, dia menggepung-gepung, mempermasalahkan masalah Habib, ya kan? Yang menurut penelitian itu tidak tersambung. Nah, dia di situ sebagai hakim, dia di situ sebagai Tuhan. Itu. Kenapa tidak serahkan kepada Allah masalah Habib, permasalahan Habib? Nah, ya kan? Nah, jadi kalau kita membuat satu konten, ingat, setiap konten yang kita tayangkan, yang kita buat, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Selama video tersebut ditayang, selama itu pula lah siksaan akan kita terima. Apabila salah, tapi apabila benar, maka pahala akan terus mengalir. Nah, inilah risiko orang-orang yang berdakwah di media sosial. Selama itu tertayang, maka selama itu pula apabila dia telah meninggal dunia, kalau dia sudah melakukan kesalahan-kesalahan, maka kesalahan itu akan dia tanggung
dengan dirinya sendiri, akan ditanggungnya sendiri. Nah, jadi bagaimana kalau setiap orang mengaku bahwa dia melakukan perjalanan spiritual, bertanya kepada Allah, kapan jatuhnya satu Syawal? Setiap orang berbeda-beda perjalanan spiritualnya. Ada dia mengaku 3 hari sebelum hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang mengaku 1 hari sebelum satu Syawal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada lagi yang mengaku 6 hari sebelum jatuhnya satu Syawal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana kejadian kita itu? Seperti buah-buahan, beraneka macam orang melaksanakan hari raya Idul Fitri, melaksanakan sholat Id. Nah, sementara di dalam satu hadis Nabi, kita itu harus mengikuti uli amri. Siapa uli amri? Pemimpin. Kenapa pemerintah membentuk satu departemen yang disebut Departemen Agama? Tentu mengurus masalah-masalah agama. Nah, jadi menentukan satu Syawal itu bukan dengan metode di perjalanan spiritual, tapi ada metode yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi di negara kita ini, itu untuk menentukan satu Syawal, itu menggunakan metode, yaitu metode ruhyat dan hisab. Jadi metode ruhyat dan hisab yang kemudian dibahas dalam sidang isbat. Jadi bukan individu yang menentukannya ini. Banyak orang, banyak disiplin ilmu agama yang dipakai di sana. Di situ yang akan mereka bahas. Di situ akan mereka menentukan kapan jatuhnya satu Syawal. Bukan individu. Kalau setiap individu menetapkan berdasarkan perjalanan spiritual, ya jadi buah-buahan agama Islam yang ada di Indonesia ini. Bermacam-macam orang jatuhnya di sholat Id itu. Ada yang di tanggal sekian, ada yang 6 hari sebelum jatuhnya satu Syawal yang ditetapkan pemerintah, ada yang 3 hari, 4 hari, 2 hari, 1 hari. Aduh, gimana cara kita ini berpikirkan? Cara kita menggunakan pikiran kita, cara kita menggunakan logika kita kan, memahami dinnya Allah ini kan. Makanya ada satu departemen yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Departemen Agama, yang akan menentukan kapan jatuhnya satu Syawal. Nah, kenapa? Karena Departemen Agama menggunakan metode ruhyat dan hisab yang dilakukan dengan sidang rapat hisbat. Itu banyak disiplin ilmu di situ. Itu. Jadi jangan kita itu mudah terkecoh dengan jabatan, dengan pengakuan orang. Gitu. Jadi kita serahkan kepada pemerintah yang tentunya yang duduk di pemerintah di Departemen Agama itu orang yang mempunyai disiplin ilmu agama. Sudah tentu karena Departemen Agama yang mengurus masalah agama. Jadi agama Islam itu nanti ditentukan oleh Departemen Agama, Menteri Agama yang akan mengumumkan kapan jatuhnya satu Syawal berdasarkan hasil sidang isbat, berdasarkan musyawarah di sidang isbat kapan jatuhnya satu Syawal. Gitu. Kalau semua orang menentukan berdasarkan perjalanan spiritual, gimana umat Islam di negara kita ini? Coba kira-kira.
Bisa. Ada yang tanggal 6 sebelum 1 Syawal ditetapkan pemerintah, ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada yang pas 1 Syawal. Jadi terpecah belah, terkotak-kotak. Gitu. Jadi di negara kita ini dibentuklah satu departemen yang disebut Departemen Agama, yang tentunya di situ orang-orang ahli di bidang agama berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan 1 Syawal yaitu menggunakan ruhyat dan hisab. Jadi menggunakan metode ruhyat dan hisab. Dan ini akan dirapatkan, dimusyawarahkan, disidangkan di dalam sidang isbat. Berdasarkan hasil sidang isbat tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 1 Syawal. Nah, gitu. Dan di agama kita pun diperintahkan untuk ikut pemimpin. Siapa pemimpin kita? Pemerintah. Nah, kita ikut pemerintah. Itu. Yang tidak boleh kita ikuti apabila kita disuruh berbuat maksiat. Baru situ kita tidak ikut kepada uli amri. Tapi selagi itu tidak menyangkut bermaksiat kepada Allah, maka kita ikut. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Nah, begitulah sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga video saya ini menjadi pencerahan, menambah ilmu dan wawasan saudaraku dimanapun Anda berada. Dan apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Khairul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.